disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya, apabila ada orang datang membawa namimah, satu, pertama kata Imam Ghazali, jangan dipercaya. Apa sebabnya? Itu dalam hadis di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin ala ma fa'altum nadimin. Ya, itu perintahnya. Jadi kalau ada orang membawa berita, jangan, harus tabayyun. Nah, sekarang baru ada, mulai terkenal ini ya, tabayyun, tanyakan tabayyun. Kalau ada orang fasik, berarti kewajiban apabila ada orang memberitakan kita tentang membicarakan kejelekan, memindahkan omongan orang yang nggak enak kepada kita, jangan. Begitu. Bahkan Rasulullah SAW paling menolak di waktu pagi kalau ada orang pagi-pagi mengabarkan tentang hal-hal yang rumit. Pagi itu baca apa? Wirid, baca wirdul latif, baca sholawat, ya, bangun, sholat berjamaah, sholat subuh, baca wirid, baca apa? Dia jiwanya bagus, hari itu senang. Pertama dibuka fitnah, naudzubillah min dzalik, ya. Pertama dibuka berita, dari orang-orang yang tadi yang nggak beres-beres itu. Kemudian kita baca, sakit hati kita tadi ya, hati nggak enak, hari itu jadi rusak semuanya. Jadi sebaiknya ya baca wirid, baca sholawat, ya, perbanyak sholawat. Sayang itu pagi itu kan bagus, waktu sofa, waktu yang jernih, waktu enak kita berzikir, jangan dipakai untuk tadi. Yang kedua, an yanhahu an dzalik wa yansah lahu, ya, melarang kamu nggak boleh ngomongin, nggak usah pindah-pindahin omongan orang, langsung itu kewajibannya. Nasihatin dia supaya tadi tidak kemana-mana itu beritanya, dan wajib dinasihati, jangan dibiarin aja, ya. Saya jauh-jauh datang karena peduli, malah dimarahin, gitu ya. Katanya peduli, fatan ini. Dan dijelaskan kepada orang yang membawa berita bahwa yang dilakukan adalah keburukan. Itu yang kedua. Jadi apa yang kedua? Memberi nasihat, menjelaskan kepada dia bahwa membawa berita tentang berita orang dan itu adalah keburukan yang nggak boleh dilakukan. Tersinggung, terserah tersinggung, ya, bagus tersinggung, jadi nggak datang lagi. Yang repot kalau cocok kita, ya, wah enak ini, ya, sepi-sepi ada berita, oh itu begini, ini begini, berita bohong semua, ya. Dalam Al-Quran, kenapa kita harus menasihati? Gitu. Mengapa kita harus menasihati orang yang membawa berita bohong itu? Itu perintah agama, perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Ya. Perintahkan orang untuk melakukan hal-hal yang ma'ruf. Berarti fitnah itu apa? Munkar atau ma'ruf? Munkar harus diingkari. Jelas, ya, kita melihat kemungkaran, orang Islam itu seharian ada kemungkaran, diingkari, dijelaskan, ini nggak boleh, dengan bahasa, pilih bahasa yang santun, yang bagus, jangan melukai, begitu, ya. Tolong, ini masih pagi-pagi, jangan ngomongin orang dulu, gitu ya. Nanti kalau siang ngomongin lagi, gitu, kan, ya, sudah. Misalnya begini, ini pagi. Kenapa datang-datang bawa berita yang nggak enak, buat apa? Ya, jangan nanti rezeki kita seret. Biasa kalau ngomong rezeki orang takut. Oh gitu ya, iya diam. Pagi-pagi, siang mau datang lagi, jangan, ya, siang. Ya, kalau siang-siang nanti sial kamu hidupnya. Oh sial. Kalau nanti malam, nanti bawa lagi yang lain. Itu kalau mau pakai bahasa yang santun. Ya. Kalau mau mengatakan haram, tidak boleh, awas. Kalau yang terus orangnya
memang hobi bawa berita seperti itu, harus pakai bahasa yang terapi kejut namanya. Gitu, ya. Harus dimarahin sedikit, orang sadar, astagfirullahaladzim. Kalau dia istighfar, alhamdulillah. Ya, kalau dia sudah membawa berita bohong, namimah, adu domba, diberi nasihat, masih angkuh, nah itu berarti memang kita harus jauh dari orang itu. Sudah selesai, dinasihatin nggak mau. Ya, jadi sekali lagi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita punya tugas baik itu di rumah, antar keluarga, tetangga dan sebagainya. Tadi mengajak kebaikan, mencegah yang buruk, yang mungkar. Ya, nggak tunggu ustadz, nggak usah jadi ustadz, nggak usah jadi mubalik, semua orang Islam. Ya, ada kemungkaran ya kita sampaikan, itu nggak boleh. Ya, apalagi sampai tadi mencaci ulama, ikut-ikut. Ya, naudzubillah itu bahaya, nanti hancur nanti. Ya, kurang ajar pada orang tua, ada orang durhaka membentak orang tua, kita tahu, kasih tahu dia, nggak boleh diam. Ya. Yang ketiga, ini penting, ini agak berat ini, an yabuduhu fillah, hendaknya kita membenci orang itu karena Allah. Jadi benci itu jangan bilang orang itu cuma sayang, enggak. Kalau ini enggak beres dibenci, tapi bencinya karena Allah. Kalau benci karena Allah apa bedanya? Bukan benci orangnya, tapi benci perilakunya. Kalau dia sudah balik lagi, sudah tobat, jadi teman lagi. Gitu. Di waktu dia namimah, bikin berita yang enggak baik, di waktu itu kita berlepas diri. Gitu. Jelas ya? Fa'innahu baghidun indallah, karena orang yang maksiat itu dibenci Allah, namimah itu dibenci Allah. Ya. Wa yajibu bughdu man yabghuduhullah, wajib bagi seorang muslim membenci orang yang dibenci Allah. Orang dibenci Allah. Sekarang ini dibolak-balik. Kalau orang Islam yang mau lurus, yang mau baik, mau menerapkan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulailah mereka mengatakan itu bukan Islam yang benar, itu enggak rahmatan lil alamin. Ya. Jadi orang maksiat ya biarin maksiat. Yang penting kita ibadah sendiri, enggak. Itu tidak dibenarkan dalam Al-Qur'an, karena terus dua itu pasti. Amar ma'ruf nahi mungkar. Yang keempat, la tadunna bi akhikal ghaib asu. Kalau sudah seperti itu, kan tadi sedang membawakan berita orang lain. Nah, orangnya itu jangan kita berprasangka buruk pada orang yang diceritakan oleh orang ini. Itu yang keempat. Nggak boleh kita bilang, oh jangan-jangan benar ya. Nggak ada, tutup, benar-benar tutup. Tutup pintu, jangan pernah didengar, jangan pernah dipercayai. Ya, suruh tobat pelakunya. Itu. Ya, jangan-jangan benar. Udah jelas ini suka berbohong, suka namimah, kok masih jangan-jangan benar. Ya. Orang yang kerjaannya tukang fitnah aja begitu, apalagi sudah fitnah ulama. Masa kita mau percaya lagi? Ya. Udah pasti semuanya bohong, lah gitu aja. Ya. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Itu perintah. Ya. Ya, wahai orang yang beriman, istanibu, jauhkanlah darimu ya katsiran minadh-dhann, berprasangka kepada orang lain. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, karena sebanyak dari dhon itu adalah dosa. Berprasangka itu adalah dosa. Ya. Prasangka itu adalah alat paling canggih untuk mengetes apapun. Prasangka namanya. Ya. Orang bilang orang yang baik begini, orang yang buruk ini ciri-cirinya begitu. Kita mau mengetahui teman yang dekat saja, gitu ya. Ada orang dekat sekali dengan berteman, kita nggak tahu mereka kadang-kadang saling berkhianat. Tapi itu diperlukan beberapa tahun baru ketahuan nanti. Orang watak asli dari manusia itu. Kita teman baik, senang bersama-sama. Begitu ada yang
kesusahan satu, lari. Kelihatan kan akhlak aslinya itu ketika orang dalam keadaan susah. Begitu. Tapi dengan prasangka bisa sebentar, ya, duduk lihat orang nggak beres ini, ya, cepet ya. Tapi dosa itu dosa. Menilai orang cuma begitu, cuma lihat dari tampilannya, mungkin dia lagi sakit gigi, ya, lagi belum bisa senyum, kemudian dia pergi berapa kali, assalamualaikum, dia lagi sakit, ya, sombong. Itu terlalu cepat padahal, terlalu cepat. Saya ini sudah ucapkan salam udah 2 kali kok nggak dijawab, kenapa? Begitu. Dia baru tahu saya pesan gigi palsu belum jadi saya saya belum jadi gigi palsu, dia belum bisa jawab dulu. Jadi jangan suudzon, ya. Yang keenam, alla tardha li nafsika ma nahaitan namam. Itu tadi, jangan kita rela, suka, ridho dengan apa yang disampaikan oleh si namam tadi tentang dirimu, ya. Maksudnya bagaimana orang namam itu biasanya? Dia akan mengatakan bahwa saya peduli padamu, ya, saya ini benar-benar nggak kuat kita menyimpan rahasia ini, saya nggak kuat, ya, takut dosa sama inti ini, ya, kalau nggak disampaikan nanti beban saya di akhirat. Loh, hebat. Ya, Masya Allah, ya. Padahal kalau disampaikan justru jadi ribut, itulah namimah namanya. Tapi dia pinter, setan itu ya, memang keahlian setan itu, ya. Dia mengolah kata itu yang begitu. Saya nggak bisa tidur udah 3 hari menyimpan rahasia ini, ya. Kenapa? Dia baru ngomong, kata orang itu, kamu itu begini-begini. Saya takut dosa sebenarnya. Iya, nggak dosa, bohong berarti itu, ya. Kalau sudah namimah berarti dia nggak takut dosa, ya. Kalau kita ada rahasia orang kita nggak sampaikan, bagus nggak? Pertanyaan itu dijawab. Ada rahasia orang kita diam, nggak kita sampaikan, bagus nggak? Bagus, bagus. Namanya juga rahasia. Jangan bilang-bilang, ya. Itu kata ulama, kalau 2 rahasia, 3 bukan rahasia lagi. Kita sudah kasih tahu, jangan bilang-bilang. Akhirnya kita bilang lagi, jangan bilang. Satu lagi, sumpah, jangan bilang-bilang. Jangan bilang-bilang, akhirnya sekampung tahu semua. Kalau itu bilang-bilang, akhirnya, ya. Jadi, apa kewajibannya? Jangan percaya kalau ada orang mengatakan saya ini peduli padamu, ya. Makanya saya sampaikan ini tadi sesuatu ini tadi. Nggak boleh juga, ya. Kata teman saya, sebenarnya dia nggak mau ngomong, begitu, ya. Itu bahasa-bahasa, tapi akhirnya ngomong juga. Apa namanya itu? Dia katanya nggak mau ngomong, tapi ngomong juga. Katanya rahasia, tapi dia omongin ke orang. Berarti dia apa? Berbohong, ya. Yang seperti ini wajib bagi kita untuk tidak ridho. Jangan mau ada orang mengatakan begini dan akhirnya hanya untuk menyampaikan omongan orang. Nggak percaya, udah nggak percaya, udah begitu caranya. 6 itu dia, itu 6 kiatnya supaya kita selamat daripada namimah.